Pada bagian pertama, kita akan belajar berkaitan dengan pengertian fungsi. Namun sebelum itu, teman-teman perlu cermati terlebih dahulu persepsi dari fungsi adalah relasi. Jadi teman-teman harus baca terlebih dahulu bagaimana sesuatu itu dikatakan suatu relasi. Langsung saja kita masuk ke definisi 1.7. Di situ disebutkan bahwa suatu relasi F dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi dari A ke B jika dan hanya jika setiap X elemen A ada dengan tunggal Y elemen B sehingga XY adalah elemen dari F, di mana F-nya itu adalah suatu relasi. Dari sini dapat kita ambil beberapa informasi bahwa setiap dari X harus ada kawannya pada Y elemen B. Ketika satu saja pada X tidak memiliki kawan pada Y elemen B, maka sesuatu itu tidak bisa dikatakan sebagai fungsi. Kita simak penjelasannya berikut. Jika suatu X elemen A dipetakan oleh F ke suatu Y elemen B, dikatakan Y adalah peta dari X oleh F, atau X adalah prapeta dari Y oleh F, dan secara matematis ditulis sebagai Y sama dengan Fx. Domain dari F adalah himpunan A, sedangkan range dari F adalah setiap Y elemen B sehingga Y sama dengan Fx. Lebih lanjut, kita akan masuk ke bagian contoh. Nah, dari 3 contoh yang disediakan dalam buku, kita identifikasi satu persatu. Nah, untuk tipsnya, untuk mengecek dia itu fungsi atau tidak, kita cukup masukkan X, dimana kalau dia tidak bisa dipetakan ke suatu Fx, berarti itu tidak bisa kita katakan sebagai fungsi. Nah, begitu kan, karena X itu harus bisa dipetakan ke Y, di mana Y adalah Fx. Nah, kalau di situ kan sudah kita tahu ada 3. Dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, kita akan cek mana yang merupakan suatu fungsi dan mana yang bukan suatu fungsi. Seperti itu. Cara ngeceknya seperti tadi. Kita cukup masukkan X. Kalau di situ ada ketentuan X-nya adalah bilangan real, berarti yuk masukkan saja sembarang bilangan real. Tapi kalau kita temukan satu saja dari X yang bilangan real tapi tidak bisa kita temukan pemetaannya ke Fx, berarti dia bukan fungsi. Kemudian masuk ke contoh 1. Di contoh 1 ini ada suatu fungsi X sama dengan 1 per X plus 1, di mana X adalah bilangan real. Nah, dari sini di penyelesaiannya kan juga sudah ada bahwa ada satu kondisi di mana menjadikan Fx itu menjadi tidak terdefinisi. Artinya ketika X-nya kita ambil min 1, maka jawabannya adalah tidak terdefinisi. Artinya dia tidak memiliki pasangan yang bisa dipetakan dari min 1 itu mau dipetakan kemana, nggak bisa. Berarti kan bahwa fungsi ini bukan suatu fungsi. F untuk min 1 ini ketika dimasukkan ke dalam fungsi X tersebut berarti bukan suatu fungsi. Begitu ya, kan tadi sudah diberikan tips untuk mengecek dia itu suatu fungsi ataupun tidak. Kemudian untuk contoh 2 dan contoh 3 ini hampir sama, karena berarti kita cukup ngecek salah satu. Kita ke contoh 2 terlebih dahulu, di mana Fx-nya adalah X kuadrat dan untuk X-nya adalah bilangan real. Kita bisa masukkan sembarang bilangan real dan kita bisa pastikan bahwa ketika kita masukkan ke sana dan kita bisa petakan bahwa itu suatu fungsi yang tunggal, berarti kita bisa simpulkan, kan juga sudah diberikan kesimpulan di penyelesaian itu, bahwa X kuadrat adalah suatu fungsi. Berikutnya adalah contoh 3. Contoh ketiga adalah Fx. Fx-nya adalah X pangkat 3. X pangkat 3 itu bisa kita jabarkan menjadi
X dikali X dan dikali X, di mana X-nya adalah bilangan real. Ketika X kuadratnya saja sudah kita tahu suatu fungsi, maka X pangkat 3 pun demikian. Kita bisa temukan bahwa untuk setiap bilangan real ketika dimasukkan ke dalam fx, maka dapat disimpulkan dia merupakan suatu fungsi. Maka dari ketiga contoh tersebut yang merupakan fungsi adalah pada contoh 2 dan contoh ketiga, di mana fx-nya adalah x kuadrat dan x pangkat 3. Bagian berikutnya adalah macam-macam fungsi. Sebagaimana yang akan kita pelajari, fungsi yang akan kita pelajari ada 3. Pada bagian pertama adalah pada definisi 1.8, yaitu fungsi kepada. Misalkan f fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Fungsi ini disebut fungsi A kepada B, disingkat fungsi kepada, jika dan hanya jika setiap Y elemen B ada X elemen A sehingga Y sama dengan fx. Dari definisi dapat kita tarik kesimpulan, bila mana pada himpunan B atau Y setiap unsur di B tersebut tidak memiliki prapeta, maka itu bukan fungsi kepada. Berikutnya masuk ke contoh. Teman-teman bisa baca sendiri. Dalam contoh tersebut kan diberikan perbandingan untuk fx-nya x kuadrat dan fx-nya x pangkat 3. Nah, teman-teman bisa baca sendiri bagaimana fx untuk x kuadrat itu bukan merupakan fungsi kepada. Nah, yang akan kita bahas adalah untuk fx-nya yang x pangkat 3. Nah, teman-teman bisa lihat pada penjelasannya. Nah, seperti itu berdasarkan perhitungan aljabar ya, yang dari tadi yang jadi patokan adalah di himpunan B atau unsur-unsur dalam B, yaitu Y. Jadi seluruhnya dalam himpunan B atau elemen dalam B harus memiliki prapeta. Ketika tidak memiliki prapeta, maka dia bukan fungsi kepada. Nah, itu kan bisa kita simpulkan berdasarkan suatu perhitungan. Kalau X-nya itu berarti akar pangkat 3 dari Y, maka hasilnya juga bilangan real, dan bisa kita simpulkan fungsi f memetakan bilangan real ke bilangan real yang ditetapkan dengan rumus fx x pangkat 3 untuk setiap x bilangan real merupakan fungsi kepada. Berikutnya adalah fungsi satu-satu. Dalam definisi 1.9 disebutkan, misalkan f fungsi dari himpunan A ke himpunan B, fungsi ini disebut fungsi satu-satu dari A ke B jika dan hanya jika untuk setiap x dan y elemen A, jika x tidak sama dengan y maka fx juga tidak sama dengan y. Begitu ya. Lebih lengkapnya dilihat pada ilustrasi berikut. Nah, artinya apa? Bahwa dalam fungsi satu-satu ini kita bisa perhatikan untuk pemetaannya. Berarti di himpunan B itu harus satu prapetanya. Kalau lebih dari satu berarti dia bukan fungsi satu-satu. Selanjutnya ada teorema 1.1 itu teman-teman bisa baca sendiri, bisa dilihat dari mulai pengandaian, kemudian kontradiktif, sampai nanti ada hipotesis, dan pada kesimpulannya disusul juga dengan teorema 2, bagaimana dia juga merupakan akibat dari teorema yang teman-teman akan baca tersebut. Nanti bisa teman-teman simpulkan bagaimana dia berlaku. Nah, bisa kita perhatikan untuk selanjutnya masuk ke contoh 1.14. Nah, itu sebagaimana ada di gambar. Contohnya bisa teman-teman baca. Ada untuk pembuktian disuruh menunjukkan apakah fx untuk x pangkat 3 merupakan fungsi satu-satu. Untuk penyelesaiannya, nah bisa teman-teman pakai permisalan, bisa teman-teman masukkan ke dalam himpunan A dan himpunan B, ataupun menggunakan penyelesaian versi dari yang di buku. Penyelesaiannya adalah ambil dua unsur sembarang, X
dan Y elemen A, sehingga Fx sama dengan Fy. Karena Fx-nya adalah X pangkat 3, kan mau dibuat Fx sama dengan Fy. Maka ketika Fx-nya X pangkat 3, berarti Fy juga Y pangkat 3, sehingga nanti X pangkat 3 sama dengan Y pangkat 3. Nah, dari itu dapat kita buat menjadi X pangkat 3 sama dengan Y pangkat 3. Demikian seterusnya sampai ketemu X sama dengan Y, atau X kuadrat plus XY plus Y kuadrat sama dengan 0. Nah, lebih lengkapnya kenapa untuk Fx sama dengan X pangkat 3 disebut juga fungsi satu-satu dapat teman-teman lihat pada gambar. Nah, dari bentuk demikian sampai berdasarkan teorema 1.2 disimpulkan bahwa fungsi f dari bilangan real ke bilangan real atau R ke R untuk Fx sama dengan X pangkat 3, setiap X dan Y adalah bilangan real merupakan fungsi satu-satu. Jadi terbukti bahwa X pangkat 3 yang sebelumnya merupakan fungsi kepada juga merupakan fungsi satu-satu berdasarkan penyelesaian yang telah kita lihat. Dan yang terakhir adalah definisi 1.10 atau fungsi bijektif. Dikatakan fungsi bijektif, nah itu kan sudah ada definisinya, bila memenuhi fungsi kepada dan fungsi satu-satu. Contohnya mana? Contohnya itu bisa kita ambil langsung dari apa yang telah kita kerjakan sebelumnya, yaitu pada Fx X pangkat 3. Dia itu memenuhi fungsi kepada dan juga memenuhi fungsi satu-satu, sehingga untuk Fx sama dengan X pangkat 3 merupakan fungsi bijektif. Baik, kita telah menyelesaikan pembelajaran berkaitan dengan fungsi, yakni pengertian fungsi dan macam-macam fungsi beserta contoh-contohnya. Jadi yang kita pelajari untuk fungsi tersebut, teman-teman harus belajar terlebih dahulu bahwa ada materi abstraksi yaitu relasi untuk belajar fungsi. Nah, untuk macam-macam fungsi yang kita pelajari ada 3, yakni fungsi kepada, fungsi satu-satu, dan fungsi bijektif.